Sungai adalah sumber kehidupan. Sejarah mencatat bahwa peradaban manusia banyak dibangun di daerah pinggiran sungai. Bengawan Solo merupakan sungai yang terpanjang di Pulau Jawa. Secara administratif, Das Bengawan Solo mencakup 17 kabupaten dan 3 kota. Salah satu kota yang berada di Das Bengawan Solo adalah Kota Solo. Kota Solo yang memiliki luas 44,03 km persegi dialiri beberapa sungai utama, yaitu Kali Pepe, Kali Anyar, Kali Permulung, dan Kali Jenes. Sungai-sungai yang mengalir di Kota Solo mempunyai sejarah yang panjang dan kontribusi yang besar terhadap perkembangan kota. Jadi kalau kita menengok ke belakang, asal muasal dari Sungai Bengawan Solo ini adalah salah satu sarana transportasi air yang zaman dulu dimanfaatkan untuk jasa perdagangan. Nah, dengan adanya Sungai Bengawan Solo yang sekarang ini sudah carut-marut dalam situasi dan kondisi yang sudah tidak perhatikan kembali, inilah yang menjadikan kami agak prihatin. Sejumlah dinamika Kota Solo, mulai dari pembangunan, industri, hingga pariwisata, membuat ruang-ruang kota semakin padat dan perubahan perilaku serta pola hidup yang meningkatkan volume sampah. Kebutuhan untuk bertahan hidup di tengah tekanan tersebut seperti menekan warga kota hingga ke bantaran sungai. Pemukiman baru berkembang tidak terkendali hampir di sepanjang sungai. Warga yang bertinggal di bantaran sungai itu banyak permasalahan dan banyak ceritanya, kan gitu. Ada yang dulu tanahnya kena pelebaran jalan, dia sudah tidak punya, apalagi akhirnya di sana ada tanah pemerintah bantaran, masih kira-kira layak kita tempati, mau tidak mau. Bantaran kali lebih favorit dipilih untuk bermukim sebab lokasi tersebut dianggap lebih strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar. Memanfaatkan kali sebagai tempat mandi, cuci, kakus. Manusia pada dasarnya akan mencari lokasi yang dekat dengan sumber air. Sungai itu benar-benar menjadi menjadi center point dari sebuah kota, kemudian menjadi tempat pemukiman juga ketika kaum urban itu dia mungkin mengalami kesulitan, keterbatasan lahan, dia menjadi tempat yang sangat nyaman untuk kaum urban itu tinggal. Setidaknya ada 4 sungai yang menjadi perhatian khusus pemerintah kota. Bantaran-bantaran sungai tersebut banyak beralih fungsi sebagai hunian penduduk. Apabila tidak ditangani dengan serius, akan berdampak pada rusaknya lingkungan. Salah satunya banjir. Setelah dilakukan revitalisasi tahun sekitar 78 ke sini, itu penataan Sungai Bengawan Solo sudah tidak karu-karuan lagi, bantaran sudah dipakai untuk hunian, dan puncak daripada bencana banjir itu tahun 2007. 2007 banjir yang paling besar itu melanda di Kota Solo. Sesuai dengan kenyataan yang ada, sungai pada umumnya di Indonesia semakin tercemar oleh berbagai bentuk pencemaran. Bentuk pencemaran bisa masuk ke sungai pada umumnya disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa
airnya sudah hitam, penuh dengan lumpur, penuh dengan sampah, dan kemudian sama sekali tidak enak dipandang mata, bau, dan bahkan pada akhirnya mengganggu kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat di dalam kota. Ikan yang namanya ikan paling kuat saja, contoh suatu misal, kayak ini aja bisa mati sendiri kok. Bisa mati sendiri, bayangkan. Bisa mati sendiri, apalagi manusia kan itu. Hampir semua sungai di Indonesia itu tanah sempadan, tanah di bantaran, itu sebenarnya milik negara. Kalau Anda tinggal di bantaran sungai, Anda tinggal di tanah yang tidak stabil. Setiap saat Anda akan mendapatkan risiko longsor, erosi, karena aliran yang menjadi cepat. Setiap saat Anda akan mendapatkan risiko kebanjiran ketika airnya tinggi. Bantaran atau ruang hijau yang besar, dia kemampuan menyerap air itu tinggi, jadi elastis. Tapi ketika kemudian itu ditempati oleh pemukiman atau oleh aktivitas-aktivitas, dia daya serapnya itu kan berkurang. Luasan tanahnya berkurang. Ketika terjadi hujan, itu dia air tidak bisa terserap sehingga banjir. Nah, pada akhirnya dia juga akan mengenai si penghuni liar itu. Jadi sebenarnya timbal balik itu antara pemukiman itu menyebabkan banjir, ketika banjir dia juga mengenai pemukim itu. Jadi sebenarnya ini ada situasi di mana kita akan menyelamatkan kepentingan bersama-sama. Anda selamat, kota selamat, sungainya pun selamat. Ada peraturan namanya PP 38 tahun 2011 yang menetapkan bahwa 5 tahun setelah 2011 itu, semua tepi bantaran sungai secara teknis ya, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, ada yang 15 meter, itu harus bebas dari hunian. Pada kondisi ideal, dia itu bergerak dalam 3 siklus. Pertama, dari hulu ke hilir, dia membawa air dan segala macam yang ada di dalamnya. Kemudian siklus dengan udara, jadi air menguap, kemudian turun lagi menjadi hujan, begitu. Pohon-pohon di tepi sungai, dia memfasilitasi air yang turun ke daun, ke batang, kemudian ke akar, dan kemudian ada siklus penjernihan. Dan yang terakhir adalah, yang terpenting di dalam kasus yang kita lihat saat ini di Kali PP adalah kombinasi atau hubungan antara sungai dengan bantaran di sebelahnya. Nah, ketiga siklus itu menjaga posisi kondisi ideal sungai maupun si airnya. Membersihkan sungai itu tidak bisa dibersihkan pada spotnya itu. Jadi aktivitas itu artinya bagaimana perilaku sehat masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, kemudian perilaku industri-industri yang juga dia seharusnya punya treatment ya, jadi punya pengatasan limbah sendiri, itu sebetulnya harus menjadi satu sikap hidup yang bahwa itu memperhatikan lingkungan seperti itu. Kita berharap sungai ini dan masyarakat yang berada di sekitar sungai itu bisa bersinergi dan ke depan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Ya mestinya melalui berbagai pendekatan dan aturan yang harus kita lakukan. Ini memang harus kita selesaikan atau harus kita perbaiki perlahan-lahan bersama-sama. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya masyarakat saja, tidak bisa hanya saat ini saja. Kita harus melihat dulunya seperti apa, kemudian saat ini seperti apa, dan kita melihat menyusun mimpi ke depan seperti apa. Yang pertama kami lakukan adalah satu, ada kemauan untuk mendengarkan suara masyarakat. Mau melihat situasi dan kondisi di lapangan. Baru saya lakukan kajian, analisa, akhirnya kami bisa berbuat dengan melakukan satu, komunikasi,
Dua, koordinasi dan menemukan sebuah solusi, baru kita sosialisasikan sehingga komunikasi dengan masyarakat yang langsung inilah yang mengakibatkan atau menimbulkan komunikasi dua arah yang baik antara pelayan masyarakat yang ada di pemerintahan kota bersama-sama dengan masyarakat yang dilayani di bantaran sungai. Keberadaan Ngrekso Lepen Mangkukeprabon untuk membantu pemerintah. Sudah saatnya sekarang ini pemerintah berbagi peran dengan masyarakat. Kami masyarakat secara proaktif membantu pemerintah dalam satu, menegakkan regulasi yang mengatur tentang kehidupan kali. Yang keduanya, bagaimana merubah paradigma masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Bagaimana sebetulnya peraturan kita sekarang? Setiap penggal sungai itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia ada di dalam setting kotaknya. Jadi secara administrasi dia dikelola oleh di mana dia berada. Sungai yang ada di dalam kota itu tanggung jawab si kota. Tetapi kalau sungai yang menyeberangi 2 kota kabupaten itu tanggung jawab bersama-sama. Kalau dia menyeberangi provinsi itu tanggung jawab nasional. Nah, bagaimana ini Kali PP? Kali PP ini bagian dari daerah aliran sungai Bengawan Solo. Jadi tentunya warga Solo tidak bisa bekerja sendiri. Bayangkan, Bengawan Solo itu memanjang 22 kabupaten kota sampai ke Jawa Timur. Nah, ada Balai Besar Bengawan Solo. Nah, kemudian bagaimana kita bekerja sama itu? Bekerja samanya itu ada yang konduktornya, ada dirijennya, yaitu yang memegang rencana, yaitu Bapeda. Nah, Bapeda lah yang menyusun rencana berdasarkan kajian akademik, fisik, kemudian lingkungan, keuangan, pembiayaan. Kemudian disusun rencananya, disepakati bersama dengan masyarakat. Nah, kemudian dilaksanakan bersama-sama. Dan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu kita evaluasi, kita perbaiki rencananya. Banyak sebetulnya beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Pertama, ya merelokasi warga yang berada di bantaran. Kita tidak hanya sebatas merelokasi, memindahkan warga bantaran di tempat yang lebih aman, tapi kita juga harus memperhatikan keberlanjutan daripada fungsi bantaran itu sendiri, dan kita juga harus melihat keberlanjutan masyarakat yang dipindahkan di tempat yang baru. Tidak mungkin serta-merta masyarakat itu, ayo pergi, berangkat dari itu. Nggak bisa, karena itu menyangkut kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat mungkin kita bergeser sedikit. Kemudian tempat yang ditinggalkan, kita bangun infrastrukturnya. Jadi pada batas tertentu secara teknis itu bisa dihitung. Mana yang memang betul daerah yang berbahaya, longsor, banjir tadi, dan memang mana yang dibutuhkan untuk sistem ekologi itu bisa berjalan. Itu harus bebas, tidak bisa tidak. Solo itu sudah punya konsep yang bagus ya di dalam menata bantaran-bantaran sungai. Jadi dengan program relokasi warga bantaran itu ke tempat lain yang lebih layak untuk tinggal, itu kemudian bantaran yang ditinggalkan oleh penghuni informal itu kemudian difungsikan sebagai urban forest. Kemarin juga waktu di sosialisasi tata ruang itu juga ada informasi dari lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup, bahwa sekarang juga ada semacam produk hukumnya, MOU, bahwa bantaran yang sudah menjadi urban forest itu tidak akan ditempati lagi oleh pemukiman. Itu artinya bagus sekali bahwa sudah ada pengaturan secara legal formal untuk menjaga bantaran yang sudah ditinggalkan penghuninya kemudian menjadi urban forest itu tidak kemudian ditempati lagi. Ada beberapa kota yang sudah berbenah diri tentang keadaan sungainya. Kondisi sungai tersebut dapat menjadi contoh sungai idaman bagi masyarakat Kota Solo. Sebuah langkah penanganan dicetuskan pemerintah kota untuk mengatasi permasalahan ini.
bantaran sungai menjadi prioritas sendiri dalam penataan tata ruang kota untuk terwujudnya keseimbangan pembangunan. Ke depan kita akan mendudukkan sungai itu tidak hanya sebatas berfungsi sebagai drainase, tapi diharapkan nanti sungai itu bisa dijadikan semacam ruang publik, ruang wisata, olahraga, dan tidak menutup kemungkinan ya sebagai salah satu alternatif transportasi di Kota Surakarta. Pertimbangan pembangunan pada aspek lingkungan mencerminkan perhatian pada pengelolaan lingkungan hidup sebagai penunjang kehidupan masyarakat.